Setelah beberapa kali ngajuin ditolak mulu dan nggak di ACC mulu, akhirnya tembus juga di aplikasi ini. Barusan banget dicairkan dan pastinya untuk uangnya sudah mendarat ke rekening dan langsung bisa ditarik ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini lagi gacor-gacornya nih, dan nggak pandang pilih mau pengguna baru pengguna lama, semuanya bisa. Cukup bermodalkan KTP dan rekening saja dan bisa menggunakan semua rekening apa saja. Dan tentunya untuk di aplikasi ini tanpa sebar data dan juga nggak bisa mengakses kontak dan lain-lain. Untuk biayanya sangat murah banget dan bisa untuk rawatan. Makanya buat kalian yang pengen mendapatkan limit gede ataupun tenor gede, buruan gaskan di aplikasi ini. Untuk pengguna baru juga recommended banget, serta untuk data fresh. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jikalau kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya? Udah pada mendarat ke rekening kalian? Atau mungkin masih juga sering di auto ya? Nah, buat kalian yang sering di auto ataupun sering digantung, bisa kalian coba aja di aplikasi ini. Karena di aplikasi ini setelah kurang lebih 5 kali pengajuan, akhirnya di ACC juga dengan pengguna dengan data fresh dan juga akun baru ya. Dan ini adalah akun pribadi gua sendiri dan nggak memiliki banyak dokumen lainnya. Jadi memang benar-benar fresh ya cuy. Dan juga belum pernah meminjam di pinjol-pinjol lainnya. Nah, dan untuk di aplikasinya legit banget dan lagi gacor banget nih cuy. Gua heran kenapa aplikasi ini lagi banyaknya melakukan pencairan setelah beberapa minggu kemarin itu sulit banget untuk pengguna baru, dan akhirnya sih pada banyak. Dan gue lihat di grup-grup pinjol Facebook juga memang banyak yang di ACC untuk pengguna baru ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman Rp500.000 ya. Nah, di sini gua meminjam di awal itu Rp500.000 karena memang sebenarnya gua bukan mengajukan Rp500.000 untuk pertama kali. Gua mengajukan paling mentok ini 2 juta dulu untuk di limit awal. Namun karena ditolak melulu, jadi gua turunin dari 2 juta ke 1,5, dari 1,5 ke 1 juta, mentok di 500.000. Dan ini 500.000 udah beberapa kali pengajuan juga ya, tetap masih di auto kemarin. Namun setelah itu ya gua coba ngajuin lagi, tiba-tiba langsung di ACC ya. Dan di sini ada biaya potongan adminnya 25.000. Jadi yang dicairkan ataupun yang masuk ke rekening gua itu 475.000, lumayan ya, hanya 25.000 doang. Dan sini jumlah pinjamannya 500.000, lama peminjaman itu 21 hari, jadi hampir hampir sebulan lah ya. Dan untuk cicilan periodenya itu 507.000 ya. Jadi kalau kita hitung-hitung sekitaran hampir 30-an ribu lah ya untuk administrasi, bunga, dan lain-lain. Dan sini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2022. Jadi memang masih lama banget. Dan untuk di aplikasi ini recommended banget buat kalian yang ingin merawat ya. Apalagi kalau kalian yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini berkali-kali, namun limit kalian itu masih di 1 juta, 2 juta. Coba deh kalian ngajuin di limit 5 jutaan ke atas. Itu pasti ya kemungkinan besar bisa di ACC ya cuy. Dan pastinya buat kalian yang bertanya, bang, apakah di aplikasi ini aman bang? Nah, kalau di aplikasi ini aman banget ya, karena sudah legal OJK juga dan pastinya nggak sebar data. Satu lagi, dia juga nggak bisa mengakses data-data kita, kontak, media, dan lain-lain. Jadi ya nggak bakalan tuh ya disebar data kita, soalnya nggak bisa mengakses ya. Kalau dia nggak bisa mengakses, bagaimana caranya dia mau masuk ke data-data kita dan lain-lain ya. Beda halnya dengan di pinjol ilegal ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Maucash ya. Dan untuk aplikasi Maucash
Cash ini mungkin untuk sebagian orang belum pada tahu ya, dan di aplikasi ini dia mempunyai beberapa produk. Ada yang untuk produk umum, ada juga untuk yang produk Astra ya, karena dia ini dibawahi oleh PT Astra Welab Digital Arta ya, kalau gua nggak salah ya cuy. Nah, dan untuk di aplikasi ini buat yang bertanya, "Bang, ini saudaranya apa, Bang? Gua barusan cair nih, Bang. Bang, ini aplikasi atapnya apa?" Nah, kalau untuk pertanyaan tersebut gua masih kurang paham ya dengan aplikasi saudara ataupun seatapnya ini, karena ya masih bingung juga ya. Rata-rata sih aplikasi pinjol yang legal itu kurang banget yang mempunyai aplikasi saudara ataupun seatap. Biasanya itu yang banyak seperti itu di pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, namun kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya cuy untuk aplikasinya ini, dan ntar gua akan bagikan tips dan trik apa saja untuk di aplikasi ini yang bisa banget untuk di ACC ya, walaupun gak 100%, tetapi kalian bisa coba aja dulu ya. Nah, makanya simak aja ya, ntar gua akan bagikan kepada kalian. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu MauCash, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh PT Astra Welab Digital Arta ya. Benar ya cuy, dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK, dan untuk di sini kalian bisa lihat logonya sudah terbaru ya cuy. Nah, di sini sudah bagian dari API juga, dan kalau nggak salah dia memakai ICO 27001 ya. Nah, untuk kalian yang pengen download bisa melalui link, bisa melalui Google Play Store aja, tinggal kalian masuk download dan langsung ajukan. Namun untuk pengguna iPhone gue kurang tahu ya apakah ada di App Store atau enggak. Saran gue cek aja dulu ya, biasanya sih ada ya cuy, namun ya rata-rata sih pinjol legal OJK agak kurang kalau di App Store ya. Nah, makanya kalian cek aja dulu, kalau enggak ya berarti wajib menggunakan Android ya. Nah, di sini udah updatean yang terbaru ya, ini gua baru update kemarin, dan untuk aplikasinya baru mencapai 1 juta download dengan rating 4,3, ulasannya 200.000 ulasan ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk cara perhitungan rating didasarkan dari rating terbaru ya cuy. Nah, dan di sini kalau kalian lihat untuk aplikasi MauCash ini, untuk brosurnya lumayan menarik juga ya. Di sini bisa dapatkan cashback, saldo Astra Pay 250.000, kemudian dapatkan limit hingga dengan 15 juta rupiah, dan di sini cairkan limit peminjaman kapanpun dan dimanapun. Kemudian pilihan produk peminjaman online dan fleksibel. Selanjutnya ajukan pinjaman dengan EKTP dan 1 dokumen, serta layanan customer service yang melayani Anda. Nah, di sini kekurangan dari aplikasi MauCash, dia itu untuk area layanannya terbatas ya cuy. Jadi ya ada beberapa daerah yang nggak dia jangkau ya. Nah, makanya kalau di aplikasi ini, walaupun data kalian itu sudah pernah meminjam ataupun sudah beberapa kali cair, atau bisa dibilang akun kalian itu akun legend, tetapi kalau kalian mengajukan di daerah yang nggak terdaftar di area layanannya, itu nggak bakalan bisa juga cuy ya. Mau kalian ngajuin beberapa kali, mau kalian ngajuin sampai beberapa kali, itu nggak bakalan bisa juga ya cuy. Entah itu pakai trik A, trik B, trik C, tetap nggak bisa juga, karena ya daerah kalian itu nggak terdaftar di area layanan ya. Nah, kemudian di sini kalau kalian bisa lihat ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam, ini lumayan banyak juga ya. Nah, bisa kalian lihat dulu dan bisa jadikan bahan acuan serta bahan pembanding. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini apalagi ini cuy ya. Untuk detailnya tentunya produknya ya, kita lihat dulu. Di sini nilai peminjaman mulai dari 500.000 hingga dengan 15 juta rupiah. Adapun untuk tenor peminjaman uangnya 61 hari hingga dengan 365 hari. Kemudian biaya layanan peminjaman 4,5% hingga dengan 6% per bulan, dan biaya administrasinya 5% hingga dengan 24%. Kemudian untuk maksimum APR cicilannya 64% hingga dengan 95% ya. Ini kalian bisa lihat aja semuanya sini. Ada contoh simulasi. Kemudian untuk di aplikasi ini keunggulannya fleksibel, kemudian mudah, aman ya. Nah, di sini ada nomor registrasi OJK juga. Kalau kalian kurang yakin bisa cek aja di website dari Otoritas Jasa Keuangan cuy ya. Nah, kemudian di sini proses dan pengajuan kreditnya mudah. Nah, ini ada tips pengajuan kredit di aplikasi ini.
minimal berusia 18 tahun hingga dengan 65 tahun, berdomisili di wilayah layanan Maukes, pastikan data kalian itu yang kalian berikan benar, pastikan dokumen peminjaman yang diberikan lengkap dan valid, dan pastikan EKTP yang dilampirkan dapat terbaca dengan jelas. Nah, ini yang banyak kesalahan ya cuy, biasanya asal foto aja, yang penting ada foto KTP dimasukin aja semuanya ya. Nah, makanya ketika dibaca oleh sistem itu nggak terbaca, dan rata-rata penyebab di auto seperti itu ya sih. Nah, kemudian di sini ada sosial media dari aplikasinya, kalian bisa mendapatkan info lebih lanjut terkait aplikasi ini. Dan di sini ada layanan Maukes ya, email dan kontaknya juga. Kemudian untuk aplikasinya dirilis sejak 2 Juli 2018 ya cuy. Nah, ini bisa kalian lihat. Kemudian untuk izin aplikasinya tentunya hanya kamera dan lokasi, jadi nggak bakalan akses data kontak kalian ya, serta dokumen-dokumen kalian ya cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tonton tampilan manual dari aplikasi Maukes ya. Nah, ini tampilannya masih sama aja seperti biasanya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk di akun gua ini kalian bisa baca di sini, Maukes segera hadir di kota Anda. Jadi karena gua buat video ini bukan di kota pengajuan gua kemarin, makanya di sini tertulis Maukes segera hadir di kota Anda. Nah, kalau kalian sedang mengajukan seperti ini, berarti kalian nggak bisa mengajukan ya. Nah, ini yang tadi gua bilang cuy, mau kalian akun legend, akun fresh, akun baru ya, kalau kalian mengajukan di kota yang nggak terdaftar itu nggak bakalan bisa, kecuali kalian mengajukan di kota yang terdaftar ya, ataupun kota yang masuk dalam area layanan mereka ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini nanti ada dua produk ya, ada yang produk umum dan ada yang produk untuk Astra Welab ya. Nah, saran saya kalau kalian misalkan karyawan dari PT Astra ya, bisa kalian coba ngajuin untuk khusus di produk pengguna Astra saja, biar bisa menambah kesempatan kalian untuk di ACC ya. Jangan mengajukan di produk umum. Kalau di produk umum ya biasanya sih agak sedikit sulit ketimbang kalau kalian mengajukan di produk Astra. Namun produk Astra itu hanya diperuntukkan untuk ya orang-orang yang bekerja di PT Astra sih ya. Kecuali kalau kalian untuk pengguna umum ya ngajuin di pengguna umum saja ya. Nah, di sini kalau kita lihat kalau kita masuk di profile ya cuy. Nah, di sini ada data, apakah bisa dilihat? Kayaknya nggak bisa sih ya. Nah, ini ada 3 step untuk pengisian datanya. Nantinya kalau kalian mau mengajukan ada informasi pribadi. Nah, ini kalian bisa lihat ada informasi pribadi di sini. Namun di sini seharusnya bukan foto KTP seperti ini ya. Ini hanya uji coba aja kemarin dan akun untuk nyoba-nyoba doang. Karena kemarin ada orang bertanya apakah bisa menggunakan data fake di aplikasi ini. Namun ternyata enggak ya cuy. Karena di sini sulit banget untuk proses verifikasi KTP-nya ya. Salah dikit aja langsung di auto ya cuy. Makanya kalau mau menggunakan data fake bisa masuk ke aplikasi pinjol ilegal saja. Namun ya tentunya di situ resikonya sebar data ya. Nah, kemudian di sini ada informasi pekerjaan ya. Untuk informasi pekerjaannya hanya gini doang ya. Yang ditanyakan itu gaji per bulan, kemudian industri apa, lama bekerja ya. Kalau kalian pengen merubah data bisa masuk di pengaturan dan ubah data. Ntar deh kita akan coba masuk ya. Untuk kontak daruratnya di sini dia mintanya 2 doang, namun pastikan untuk kontak daruratnya ini aktif ya cuy. Mau kontak 1, kontak 2 itu aktif. Nah, saran gua kalau misalkan kalian nggak mau repot, bisa masukkan kontak kalian sendiri ya, ataupun nomor kalian sendiri. Misalkan kalian mempunyai 2 nomor pribadi ataupun 3 nomor pribadi, ya kalian masukkan aja di sini kontak daruratnya ya, agar nanti kalau misalkan ditelepon di kontak darurat kalian nggak perlu repot-repot lagi mengajarkan kepada orang ya. Karena kalau misalkan kalian masukkan kontak darurat orang lain ya, minimal kalian beritahu kepada mereka apa saja yang kalian isikan di pengajuan kalian ya, biar ketika ditanya ya mereka bisa jawab juga sih ya, minimal ya, jangan sampai nggak ngejawab. Dan di sini hubungannya bisa kalian pilih orang tua aja dulu ataupun ya keluarga kalian lah ya. Dan jangan lupa untuk kondar ini jangan kalian samakan dengan nopeng ya. Jangan di nomor pengajuan kalian masukkan lagi di sini. Nah, itu nggak bakalan bisa ya. Setelah itu di sini nanti jikalau sudah semuanya, nanti kalian tinggal tekan saja di bawah sini ajukan dan tinggal menunggu kurang lebih setengah jaman baru kalian cek
dan tunggu notifikasi dari aplikasinya apakah di ACC atau enggak ya. Nah, sini juga ada bagaimana cara menaikkan limit. Untuk menaikkan limit di sini gampang banget ya. Ini kalian bisa lihat pastinya. Ya seperti biasa bayar pinjaman tepat waktu, gunakan limit secara aktif. Jadi misalkan kalian diberikan limit 2 juta ya gunakan limitnya secara aktif ya, jangan kalian biarin aja. Kemudian tingkatkan penghasilan. Jadi di sini misalkan penghasilan kalian itu bertambah, misalkan dari yang tadinya 1 juta ke 3 juta, 3 juta ke 5 juta penghasilan kalian, itu bisa menambah limit kalian juga ya. Nah, dan jangan lupa jikalau semua ketiga poin ini sudah kalian penuhi ataupun kalian sudah beberapa kali meminjam, pastinya skor kredit kalian harus kalian tetap jaga, dan juga di pengajuan kalian jangan sampai ada telat membayar ataupun galbay ya. Nah, saran gua kalau pengen merawat minimal 3 hari maksimal 3 hari sebelum jatuh tempo kalian udah bayarkan ya cuy. Karena kalau udah 1 hari sebelum jatuh tempo ataupun tepat di jatuh temponya kalian bayarkan, takutnya nanti skor kredit kalian turun dan nanti dihitungnya oleh tim auditnya itu kredit macet. Nah, itu kalian bakalan sulit untuk merawat ya cuy. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini nggak masalah kalau kalian mengajukan dengan handphone yang sudah pernah mengajukan peminjaman sebelumnya ya cuy. Entah itu handphone kalian sudah pernah galbay di aplikasi pinjol ilegal ataupun di pinjol legal, yang penting data kalian belum pernah galbay di aplikasi ini itu tetap bisa. Dan untuk penggunaan data busuk, kata beberapa orang sih bisa ya, yang penting kalian nggak galbay dari aplikasi ini langsung ya. Serta cek juga tuh cuy, kalau kalian sudah pernah galbay di aplikasi pinjol legal OJK, data kalian itu apakah sudah kena BI checking atau enggak. Kalau belum kena BI checking sih tetap masih bisa ya, kecuali kalau udah BI checking ya cuy. Nah, kalau udah kena BI checking ya nggak bakalan bisa mengajukan di pinjol legal manapun ya, kecuali di pinjol ilegal ya cuy. Nah, dan untuk di aplikasi ini saran gue jangan digalbay ya, ntar ada DC lapangannya sih kalau untuk aplikasi ini. Namun gue belum didatangi juga sih, gue belum tahu DC-nya ini apakah langsung datang atau disurati terlebih dahulu. Namun kemungkinan besar akan gue rawat ya cuy untuk aplikasi ini. Untuk jam pengajuannya bebas ya, mau mengajukan di jam berapapun asal di jam kerja dan di hari kerja. Untuk jam kerja dan hari kerjanya bisa kalian lihat aja di aplikasinya langsung ataupun di sosial medianya ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Maukes ini. Dan buat kalian yang masih bingung terkait aplikasinya bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan support. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.